Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, jangan lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan saya meminta satu teman atau kelas untuk memulai kita. Oh ya, silakan. Ria, silakan. Kita ini dalam Bapak, Guru, serta teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan pembelajaran kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti semua materi yang diberikan oleh Bapa Guru kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. silakan duduk kembali. Ya, saya cek kehadiran dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Atau hadir semua? Siapa? Siapa-siapa? Ini siapa-siapa? Siapa lagi? Ini siapa-siapa? Terus siapa lagi? Oh ya. Ini anak kenapa? Sakit juga. Baik, untuk mereka yang sakit ini jangan lupa kita juga nanti berdoa dalam hati ya untuk mereka supaya mereka cepat sembuh dan kembali ke sekolah seperti biasa dan seperti Anda sendiri. Oke, kita ke yang berikutnya. Minggu kemarin itu kalian mendapatkan apa materi pembelajaran apa yang kalian dapat minggu kemarin? Ada yang tahu? Oh ya, silakan. Berpikir komputasi adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah. Oke, tepuk tangan dulu. Komputasi ya. Ada yang lain? Oh ya, Ibu. Mengamati masalah sekitar dengan mengamati lalu membahas solusi. Tepuk tangan dulu ya. Berpikir secara struktur, kemampuan analisa, mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Tepuk tangan dulu. Oke. Pak coba menghubungkan antara materi pembelajaran yang kemarin dengan materi yang kita akan dapat pada hari ini. Berpikir komputasi berarti berpikir secara baik, menggunakan aturan dan menggunakan struktur yang baik. Jadi itu berpikir komputasi itu artinya bahwa apa? Kita mencari solusi, memecahkan masalah secara baik pula. Dan solusi yang dipakai untuk pemecahan masalah itu harus dengan apa? Dengan menggunakan komputer. Oleh sebab itu, pada hari ini pembelajaran kita yang akan kalian dapat adalah sistem komputer. Sebelum kita lanjutkan dulu dengan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Bisa lihat ya, terang? Bisa. Yang di belakang bisa? Bisa. Tapi sebelum kita masuk ke tujuan, Pak ada sedikit memberi
supaya kita lebih fokus, kita termotivasi untuk dalam mengikuti pembelajaran kita. Jadi ice breaking di sini saya akan menggunakan ice breaking yang namanya potong bebek angsa. Ya, saya minta kita untuk berdiri dan lakukan gerakan ya, jangan kaku ya, potong bebek angsa. Ya. Ingat baik-baik bahasa dan kata-katanya sehingga alur pemikiran kita baik. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oke, tentang kita silakan kembali ya, bagus ya. Terima kasih ya. Saya memberikan motivasi tambahan untuk Anda bagaimana ikut informatika. Ini saya rakit sendiri informatika. Jadi yang pertama I itu informatika ya, informatika. Intinya bahwa nanti Anda sebagai peserta didik fokus pada otak sebagai referensi untuk mendapatkan pendidikan teknologi informasi dan komputer yang akurat dalam kehidupan Anda di masa yang akan datang. Jadi ini dikarang sendiri untuk bagaimana memacu kita, memotivasi kita untuk belajar informatika. Sangat penting untuk ke depan karena semua itu bergerak dengan fungsi-fungsi yang kita akan dapat itu dengan teknologi. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui dan memahami sistem komputer, hardware, software, firmware, cara kerja perangkat komputer serta perangkat pendukung. Yang kedua, saya minta Anda membaca, bisa? Ya, silakan. Mengidentifikasi berbagai perangkat komputer dan mampu menjelaskan perangkat komputer tersebut. Dan yang ketiga, Mensimulasikan bagaimana komponen-komponen komputer bekerja dalam sebuah sistem komputer. baik. Ini yang nanti pada saat akhir semua dari proses pembelajaran kita, kalian akan mencapai tujuan yang sudah saya berikan ini. Jadi yang pertama mengetahui dan memahami, kemudian 2 mengidentifikasi dan 3 mensimulasikan. Baik, kita langsung masuk ke materi intinya. Anda tahu ini? Apa ini coba? Mesin cuci. Kemudian yang berikut, tahu? Apa ini? Baik. Kedua alat ini itu adalah piranti elektronik. Dia tidak terlalu kompleks. Nah, di sini saya akan memberikan pemahaman kepada Anda bahwa alat-alat ini itu juga sama dengan alat-alat yang nanti kalian akan dapat dalam sistem komputer. Sistem komputer juga elektronik, tapi dia bersifat kompleks. Oleh sebab itu, pembelajaran kita nanti pada saat sekarang adalah kita mengetahui bagaimana komponen-komponen yang harus dalam sistem komputer itu. Oke, kita ke berikutnya. Pertanyaan pemantik untuk Anda, untuk sebagai memacu Anda, untuk memanas Anda, bagaimana Anda bisa mengetahui sistem komputer. Apakah Anda mengenal perangkat ini? Ini apa perangkatnya? Nama apa? Komputer. Kemudian ini? Laptop. Ini apa? Apa? PC on? PC on demand. Sedangkan yang ini? Handphone. Kalau yang ini pasti semua pasti tahu kan, semua ini. Jadi, yang kedua, dari contoh gambar di atas, apakah kalian mengetahui cara kerjanya? Tahu?
Tahu? Tahu. Sama cara kerja mereka di atas? Beda. Mengapa beda? Kita akan lihat. Kita akan mempelajari di sini adalah sistem komputer. Sekarang adalah kita mengetahui apa saja di dalam sistem komputer itu. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat ini kalau yang keras itu bisa disentuh atau tidak bisa disentuh ini? Bisa disentuh. Oke, baik. Kita akan lihat perangkatnya. Nah, ini adalah macam-macam dari perangkat keras. Kalau di sekolah ini, kalau kalian jalan-jalan lihat tuh ada printer, ada orang pakai laptop, ada yang bawa datang dengan LCD ke dalam kelas. Itu adalah perangkat-perangkat keras yang bisa dipegang dan dibawa di mana-mana dan dibawa kemana-mana. Itu. Yang berikut adalah perangkat lunak. Perangkat lunak ini perangkat yang bisa diraba atau tidak bisa? Tidak bisa. Bisa diraba. Dia cuma hanya bersifat abstrak, tidak bisa diraba. Dia cuma hanya diminta untuk alat bantu untuk bisa meraba dia. Ini perangkat lunak. Kita lihat contohnya. Nah, bukti contoh dari perangkat lunak itu adalah Windows yang ada di komputer, kemudian ada aplikasi-aplikasi. Contoh di HP aplikasi apa? Play Store, TikTok, WhatsApp, apa lagi? Instagram, kalian tahu semua itu ya. Yang berikut adalah pengguna atau brainware. Nah, di sini ada brainware pengguna yang ini. Kalau komputer ini tidak ada orang yang menggunakan, dia pasti otomatis mati total. Tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melaksanakan eksekusi secara baik. Dan pencarian solusi juga tidak akan berjalan. Kenapa? Tidak ada pengguna yang memakai atau menginstruksikan supaya dia bisa bekerja secara baik. Itu pengguna atau brainware. Kita lanjut ke yang berikut. Tapi sebelumnya saya mau katakan dulu kepada Anda, apakah dari penjelasan di dalam sistem komputer ini kalian paham? Paham. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, saya lanjut. Kita masuk ke perangkat keras yang pertama. Ada input. Ada output dan ada proses, dan yang terakhir ada storage, penyimpanan. Input, proses dan output. Ya, ingat. Ini semua sama kayak manusia. Contoh kita makan ya. Kita mengambil nasi, menginput nasi ke dalam apa? Mulut. Terus diproses di mana? Di perut. Kemudian outputnya di mana? Kamar mandi. Sama prosesnya. Cuman hanya komputer itu tidak punya napas. Kalau manusia punya, itu dia punya prosesnya sama. Penyimpanan, storage. Manusia punya penyimpanan atau tidak? Iya. Sama juga di komputer. Ya. Oleh sebab itu, sesi ini saya akan membagikan Anda ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi perangkat-perangkat yang saya sudah terangkan di depan ini. Jadi mulai perangkat inputnya, perangkat outputnya, perangkat prosesnya, dan perangkat storage-nya. Dengan menggunakan permain, cara identifikasinya dengan menggunakan permain yang saya sudah berikan kepada, sudah disediakan untuk Anda untuk dimainkan. Nanti sebentar saya akan bagikan juga dengan LKPD untuk Anda sebagai panduan kerja Anda di dalam diskusi kelompok Anda. Baik, kita atur dulu kelompoknya, dibagi dalam beberapa kelompok ya. Berapa kelompok dibaginya? 5 ya. Oke, silakan kita atur kelompoknya dulu. Atur mejanya.
dikasih apa? Dikasih tapi jangan satu sih. Mari saya bilang ini sekarang tidak perlu ya kalau lagi kayak yang di belakang kita sama. Baik, sudah ready semua? Sudah ready semua? Baik, di sini nanti sebentar pada saat diskusi ada juga asesmen yang untuk Pak berikan kepada Anda. Jadi keaktifan Anda di dalam diskusi kelompok dan lain sebagainya itu yang perlu kalian harus lihat dan dalam diskusi kelompok. Oke, saya akan membagikan KPD-nya. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Ya. Kelompok satu ini bagikan ya mas, pilih sekretaris yang mana, ketuanya mana, dipilih dulu. Dipilih, kemudian ditulis di dalam situ nama dan lain sebagainya. Kelompok dua, oke ini. Jangan lupa ya organisasi dulu di kalian punya ini, pilih ketua dan lain sebagainya. Kelompok tiga, kelompok EPA. Kelompok lima. Silakan dibaca dulu dia punya langkah-langkahnya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang LKPD yang sudah kalian dapat itu. Jadi yang pertama itu buatlah kelompok, sudah diskusikan dengan kelompok tentang komponen-komponen komputer. Itu yang kalian cari adalah di dalam itu LKPD nanti diminta untuk satu orang atau dua orang maju ke depan untuk identifikasi dengan menggunakan game. Saya sediakan di sini dengan game word puzzle itu yang nanti kalian ke depan lingkar di mana tempat yang kalian tahu bahwa itu adalah perangkat keras input, output atau proses atau storage. Sesuaikan dengan apa yang sudah kalian dapat. Kemudian cara kerjanya, buatlah poster
di Canva itu sudah ada dia punya perangkat-perangkatnya. Tinggal kalian cari di Canva itu. Semua sudah ada. Sudah siapkan semua Canva? Sudah? Akun belajarnya semua sudah, Pak? Oke, baik. Tinggal kalian login, kemudian lakukan desain poster sederhana tentang perangkat-perangkat yang kalian temukan. Identifikasinya yang pertama menggunakan ini, menggunakan game yang saya sediakan, dan yang kemudian untuk cari perangkat dan lain sebagainya, desainnya di dalam Canva sudah disediakan semua. Tinggal kalian eksekusi dia punya desain. Yang kedua, setelah dari kalian sudah membuat desain, hasilnya nanti setiap kelompok, masing-masing kelompok, putuslah beberapa orang ke depan atau 2 orang yang sebagai MC-nya, kemudian sebagai orang yang membawakan hasil diskusinya. Jadi masuk ke depan, disediakan perangkat dan lain sebagainya untuk kalian bisa lebih mampu untuk supaya Anda bisa mempresentasikan hasil diskusi Anda. Sudah pahamkah ini? Sudah. Silakan kerjakan. Belum ya? Ini apa? Berapa orang? 1 atau 2 orang? Kita bermain game dulu. Ada yang depan. Nanti dicatat di kalian punya lembar kerja itu apa yang kalian temukan, di depan. Sesuaikan dengan apa yang ada di KPD Anda. Baik, kita bermain game untuk menentukan perangkat keras yang ada. Baik, siapa? Kelompok mana yang mau? Oh ya, silakan mari ya. Silakan. Ya, tepuk tangan dulu, ada yang sudah temukan, tepuk tangan, ayo. Ya, dapat CD. Oh ya, mari silakan. C. Pelan-pelan, hati-hati, mari silakan. Dicatat di kalian punya lembar kerja peserta didik, dicatat apa yang kalian dapat. Oke, plotter sudah ditemukan. Silakan. Mari. Oh, di belakang dulu ya. Kasih teman dulu ya. Kita harus pelan-pelan. Slow saja. Ya, mari silakan. Oke, siapa lagi? Oh ya, mari. Mari ikut sebelah kanan. Ini tidak apa-apa, mari. Silakan. Yang kedua, joystick sudah dapat. Proyektor, oke. Saya. Ya, silakan mari mana. Oh ya, mari mana. Ke depan sini mana. Silakan mari ya. Yang ada yang sudah dapat, silakan buka aplikasi Canva-nya. Aplikasi Canva-nya dibuka. Mari silakan. Tinggal keluar saja, tinggal langsung, tidak perlu ini apa, langsung. Jika siapa yang tahu, tinggal bapak ganti sudah ini video untuk tingkat di depan. Ya. Itu satu-satu pakai Andre. Pakai Andre. Ke bawah ya.
arsitektur sesuaikan dengan LKPD yang sudah diberikan. Yang sudah dapat dicatat dia punya hasilnya. Sudah ya, dicatat di LKPD yang sudah disediakan ini. Ini sudah iya, yang sudah dulu sudah akan selesai. Santai pelan, santai sudah pelan. Terus. Pelan. Jika semua sudah terapa, sekarang buka aplikasi Canva dan mulai desain. Silakan mulai desain, pemilihan dan lain sebagainya, poster dan lain sebagainya tinggal didesain secara baik. Waktu kita desain 15 menit. Saya beri waktu Anda 15 menit. Tolong diskusikan dengan teman. Karena ini adalah asesmen sikap Anda, proses diskusi dan lain sebagainya.
Yang sederhana saja ya, tidak perlu harus yang istimewa. Waktunya 15 menit.
dilihat baik-baik lagi, diproses lagi kalian punya hasil desainnya. Jangan sampai mungkin ada yang salah huruf, salah ini apa, kemudian tatanan bahasanya. Dicek baik-baik tatanan bahasa, kemudian dia punya ini pelafalan dan lain sebagainya, coba dicek baik-baik. Kemudian model desainnya itu harus dilihat ya, model desain. Jangan posisi kamu desain itu posisinya sudah taruh semua itu perangkat-perangkat di situ, latarnya warna hitam, tulisannya warna hitam. Nah, otomatis orang itu bisa baca. Itu yang kan poster, kita mau desain poster nih, orang supaya orang bisa baca kita punya poster. Itu yang perlu kalian ingat baik-baik. Dan sampai pada saat kalian desain, kemudian menggunakan latar belakang yang sama seperti kalian punya tulisan-tulisan atau mungkin gambar-gambar perangkat yang kalian sudah kasih masuk di dalam satu desain yang kalian sudah buat. Baik, sudah semua? Sudah semua? Sudah semua? Oke. Sudah dicek semua ya baik-baik. Jangan sampai ke depannya sudah dalam keadaan kondisi kalian ini apa. Nah, sekarang Anda hasil desain itu kirim ke Pak punya Lea supaya kalian bisa presentasikan di depan. Dengan kita lebih mempermudah ini. Kita menggunakan IT untuk bisa mempresentasikan kalian punya hasil diskusi. Ini kelompok berapa ya? Ini kelompok 5 sudah masuk. Atau kelompok 5 mana kelompok 5? Mau presentasi duluan? Tapi masuk semua dulu ya. Pastikan masuk semua dulu. Kelompok 5 sudah masuk, kemudian kelompok ini kelompok berapa ya? Kelompok 4. Oke. Lima kelompok
ya. Kelompok 4, kemudian ini kelompok berapa ini di atas. Kelompok 3, kelompok 2, oke, 5 kelompok sudah masuk. Nanti sebentar tinggal kalian diskusikan dengan teman. Siapa yang mau tampil di depan untuk melaporkan hasil diskusi Anda? Ya. Baik, siapa punya kelompok yang mau maju duluan? Sebentar, saya coba lihat dulu. Ini kelompok berapa ini? Ya, ini dihapus dulu. Dihapus dulu. Baik, ini kelompok 4 sudah masuk. Kemudian kelompok berapa ini? Kelompok 3 juga sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Kelompok 5 belum ya? Tidak. Ini mau ya? Ini kelompok 5 ya? Oke, siapa yang mau duluan silakan. Kelompok berapa Anda? Kelompok 1. Oke, silakan. Yang mewakili silakan maju ke depan. Yang teman-teman yang lain dan dari kelompok yang lain silakan melihat presentasi yang sudah diberikan, yang akan diberikan oleh teman Anda. Baik, kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi poster yang sudah mereka buat. Silakan, saya berikan waktu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembawa materi saya persilakan. Baik, setelah diberikan, kami memaparkan hasil diskusi kami. Perangkat keras komputer atau storage merupakan penyimpanan Yang pertama, hard disk. Hard disk sebagai tempat penyimpanan
Ada yang mau menanggapi, misalnya contoh dia punya desain dan lain sebagainya. Oh ya, silakan. Mari. Ya. Bagaimana hasilnya? Dari kelompok 1 desainnya sangat bagus. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau bertanya atau pas? Ada yang mau bertanya? Pas. Oke, silakan. Dulu. Terima kasih untuk ya, yang berikutnya kelompok berapa? Yang mau maju silakan. Kelompok 2. Oke, saya lihat kelompok 2-nya. Ini ya tampilan kelompok 2. Oh ya. Oke, baik, nanti yang satu yang punya operatornya bisa geser ke sini ya. Geser aktor. Pakai sini juga. Kalau memang di sini agak tidak terang, ini cuma hanya menampilkan kepada yang lain. Kalian punya HP bisa dikasih ke komponen yang digunakan untuk memasukkan atau menyediakan daya listrik ke sebuah alat atau lebih perangkat. CPU, perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. VGA, perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Sekian, terima kasih. Sekarang sebagai upaya baik, terima kasih. Sekarang mohon maaf bila ada kata atau kekurangan yang disampaikan oleh dokter kami. Apakah ada tanggapan? tanggapan atau yang ada yang mau bertanya di proses perangkat komputer ini? Ada yang mau bertanya? Pas apa yang mereka jelaskan? Oke, kita tepuk tangan dulu untuk mereka. Tepuk tangan yang keras ya. Oh ya, bagaimana desainnya? Bagus ya? Bagus mukanya mereka. Iya. Oke, silakan kembali ya. Yang berikut kelompok berapa? Kelompok 3. Oh ya, mari. Kelompok 3. Pointer tadi, pointer. Ya, pointer. Kelompok 3. Inilah. Ini ya. Oke.
diskusi kelompok kami. Kepada pemahaman diri saya Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya akan mengatakan tentang perangkat keras komputer atau PowerPoint. 1. Monitor, layar tampilan pada komputer. 2. Printer, alat untuk mencetak. 3. Proyektor, alat untuk menampilkan gambar. 4. Plotter, printer garis yang menggambar dengan menggunakan pena-pena tinta. Dan yang kelima, speaker, alat untuk mengeluarkan suara atau pengeras suara. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. mungkin ada pertanyaan, kami silakan. Oh ya, ada pertanyaan. Ya, silakan. Itu di kartu biru itu tidak jelas. Yang ini, Ya. ini adalah printer, alat untuk mencetak. Baik, ini pertanyaan kemana tadi? Tidak mencetak. Oke, baik. Ya, ini dari hasil desain itu tuh yang saya bilang tadi bahwa dikatakan harus ada apa ya, dia punya background, kemudian dia punya tulisan, itu harus disesuaikan. Ya, untuk kali berikut bisa dibuat secara terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu bisa dipublikasikan. Oke, ada yang lain mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Pas, sudah pas, gimana isi sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Yang berikut. Mari kita. Kelompok berapa? Kelompok 5. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Sekarang kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami kepada pembawa materi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang saya akan menjelaskan perangkat keras komputer. Yang pertama, headset. Dirancang untuk digunakan di atas kepala sehingga speaker meletakkan suara secara langsung di telinga pengguna. Yang kedua, earphone. Perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Yang ketiga, speaker. Alat untuk mengeluarkan suara atau pengeras suara. Yang keempat, monitor. Penampilan hasil dari komputer. Yang kelima, printer. Alat untuk mencetak menjadi dokumen. Sekian hasil dari hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, diberi kesempatan kepada teman-teman. Ya. Ada pertanyaan atau ada yang menanggapi? Silakan. Oh ya, mari silakan. Oh ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu om yang orang ini.
itu ada di earphone dengan headset. Kadang orang bingung ya. Kadang orang bingung earphone yang mana, headset yang mana. Headset itu kalau kalian lihat itu yang besar-besar itu. Headset yang taruh di atas kepala, lingkar begini baru taruh di sini. Bukan lingkar orang yang mau untuk apa tidak. Kalau yang earphone itu kalian harus lihat. Kalau orang tanya headset earphone, kalian sudah bisa membedakan. Jangan sampai bilang, ambil headset, ambil yang earphone. Sudah bisa mengerti ini? Sudah bisa? Bisa. Oke. Yang berikutnya kelompok berapa? Ini kelompok yang terakhir ya atau gimana? Kelompok yang terakhir ya? Oke, baik. Silakan. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada tempat ini kami Perangkat keras input. 1 boxe membantu pengguna komputer untuk mengarahkan kursor atau kanan. 2 keyboard, perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. 3 channel, membaca gambar atau teks yang ada pada dokumen fisik, kemudian mengubahnya menjadi file digital. 4 webcam, mengambil gambar atau merekam video saja. 5 mikrofon, perangkat yang berfungsi sebagai penangkap suara dengan kemampuan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Sekian dan terima kasih. Oh ya, datang dulu untuk ini. Ada yang mau menanggapi atau bertanya silakan. Bagaimana dengan tampilannya? Coba ya, gimana? Oh ya, baik, silakan. Ya, ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan, silakan. Mananya tak terlalu berat, terlalu tidak Oh, tidak bisa baca ya? Oh, berarti dia punya maksudnya latar belakangnya tidak match dengan tulisan ya? Oh ya. Bagaimana kelompok tempat kemana? Nanti bisa diperbaiki atau? Oh ya, bisa diperbaiki ya. Ya, sebelum kita publikasikan ke apa kita bisa perbaiki nanti kelompok 4 untuk perbaikan dan lain sebagainya. Ada lagi? Ada lagi? Bahasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Baik, terima kasih untuk hari ini kalian punya hasil presentasinya, kemudian hasil desainnya sudah bagus. Saya sangat mengapresiasi kalian punya kerja. Tugas Anda yang kalian kerjain ini, saya sangat mengapresiasi. Sudah desain sudah bagus-bagus kali itu. Jadi kalian lihat, walaupun memang ada beberapa yang masih harus dibenahi karena harus ada merek dan sebagainya. Ini adalah proses pembelajaran bagaimana kita mau menghasilkan suatu karya. Itu yang perlu kita harus ingat baik-baik dalam proses desain. Di sini kita diberi untuk mempelajari supaya pada saat orang meminta kita mendesain sesuatu, kita bisa melihat apa yang menjadi hal terpenting dalam suatu desain. Contoh tadi ada beberapa pertanyaan tentang warnanya yang tidak baik, kemudian dari kita bisa baca apa itu. Oke, bisa paham ini semua? Bisa. Baik. Sekarang kita masuk ke tahap yang berikutnya adalah tahap kesimpulan. Ya, sekarang kita akan masuk ke tahap kesimpulan. Tidak perlu kami yang harus apa lagi meja dan lain sebagainya. Kita tinggal langsung selesai. Jadi dari proses pembelajaran kita pada hari ini dengan proses presentasi yang sudah kalian berikan ini, apa dengan perangkat keras, perangkat foto, input, storage dan lain sebagainya yang kalian sudah dapat, kesimpulan apa yang kalian ambil? Oh ya, silakan. Ya, mana? Silakan berikan kesimpulan. Kami dapat mengetahui perbedaan masing-masing dari perangkat keras. Oke, masing-masing. Tepuk tangan dulu ya. Ada lagi?
supaya pada saat kita bekerja dan lain sebagainya menjadi lebih gampang. Sekarang kan kamu lihat tuh, orang-orang tidak ada yang bekerja yang pada dengan tulisan dan lain sebagainya. Semua pergi ke komputer, buka komputer, ketik, selesai jadi. Ya tidak? Nah, itu yang kalian lihat. Jadi komputer dengan perangkat-perangkat yang ada itu sangat dibutuhkan untuk proses kita bekerja. Jadi perangkat-perangkat itulah yang mendukung segala sesuatu aktivitas di dalam sistem komputer itu sendiri. Baik, kita ke sesi yang berikutnya. Ini adalah kita merefleksi segala sesuatu apa yang kita dapat di proses hari ini, pembelajaran hari ini, dengan kalian mengisi rubrik refleksi yang Pak akan bagikan. Jadi masing-masing mengisi rubriknya, kemudian merefleksi itu semua. Saya beri waktu Anda mengisi 5 menit. Anda bisa paham? Bisa. Saya oke. Ini kita melakukan refleksi ya, tinggal lihat ini apa. Oh, belum ya? Bisa lupa tadi jam kesalahan dulu. Saya beri waktu Anda 5 menit. Ditulis, kalian punya hasilnya. Ya, saya lihat Anda merasa happy ya, jadi ketawa semua dari tadi. Jadi kalian kelihatannya ceria semua. Jadi pasti refleksinya pasti ceria semua di situ. Ya. Silakan refleksinya. Singkat-singkat sudah refleksi apa yang kalian sudah dapat dari awal tadi sampai dengan mau akhir ini kalian yang dapat itu apa? Sudah? Sudah apa ya? Siapa yang cepat dulu? Mama itu sudah. Mama yang kata sudah. Ya, silakan.
kita senang semua itu. Sudah semua? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita ya. Ini sekarang kita sudah mendengarkan. Kemudian yang berikut kalian atur kembali kalian punya meja khusus secara baik. Kembali. Sekarang kita masuk ke asesmen pengetahuan. Jadi saya minta Anda untuk bisa apakah Anda memahami materi dan lain sebagainya dengan kita menggunakan aplikasi Quizzes. Ya. Jadi apa yang saya sudah bagikan itu adalah barcode yang sudah ada di kalian. Karena saya melihat dari tadi itu ada yang ada HP, ada yang tidak ada HP, makanya saya gunakan sistem asesmen pengetahuan dengan menggunakan sistem mode kertas. Kita akan ditampilkan dengan soal yang ada di layar depan. Kalian biar duduk saja, tidak jadi masalah. Perhatikan ya cara penggunaannya. Jadi kalau yang A itu kalian lurus, jangan bengkok begini. Ya, nanti tidak bisa di scan. Kita tunggu karena kita masih dalam kondisi jaringan. Mudah-mudahan aman, terkendali. Oh ya, sebelum kita mulai saya tanya dulu, itu atas nama Andreas Boka ada tidak? Ya. Andreas Joko ada tidak? Ya. Dewa ada tidak? Ya. Kemudian ya, siapa yang tidak ada? Siapa yang bisa lihat ini? Ignatius Dewa ada tidak? Ya. Tidak ada juga ini. P10-nya itu Angelina Mai, betul kah? Dia di lembar itu, barcode itu P10. Berarti salah satu ini siapa tidak? Pemimpin Jawa itu tidak? P5, P6, oh naga ini tidak ada. Oke.
Kemudian Magdalena K ada? Deba ada? Nibat ada? Mia? Ulan ada? Ya? Oke, P22 ya. Ini nama-nama yang sebenarnya sudah tidak ada, tapi ada masuk di sini. Jadi tinggal lihat ini P22 Bawasa. Nisa, ya benar kan? Terjadi cukup P21. Oke, baik. Ya, saya akan kontak hasil yang ini nanti sebentar scanning dan sebagainya. Baik, pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Yang bukan merupakan perangkat keras input adalah A. Keyboard, B. Monitor, C. Mouse, dan D. Scanner. Diangkat, jangan jawab, diangkat kalian punya barcode-nya. Saya pindahin barcode-nya. Oke, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 22 orang semua tuh? Oke, saya kunci jawabannya. Saya jawab. Yang bukan merupakan perangkat keras input, yang bukan. Ini perangkat keras apa ini? Untuk apa dia? Oh, input. Ini input, ini input, ini input. Yang output cuma dari monitor. Kenapa? Dia mengeluarkan. Ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik ini. Di sini belum ada yang benar ini. Masih non semua nih kalian punya statusnya ini. Ngedenta, sabu, rewon, masih non. Oke, perhatikan. Lebih fokus lagi. Yang berikut, apa perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak? Perangkat keras adalah program, perangkat lunak adalah fisik. Perangkat keras adalah fisik, perangkat lunak adalah program. Kedua-duanya adalah fisik, kedua-duanya adalah program. Perangkat keras adalah program, perangkat lunak adalah fisik. Oke, saya pindahkan. 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, saya kunci. Yes. Bapak tepuk tangan dulu untuk kita ya. Baik. Kalian lihat ini hasilnya dong? Ya.
selanjutnya, memindai. Apa yang termasuk dalam perangkat keras output? Sistem operasi, printer, RAM, atau Microsoft Word. Output. Apa ini? Tadi kamu sudah buat poster dan lain sebagainya. Kamu sudah bisa tahu outputnya di mana. Oke, sudah? Sudah? Kalau sudah kita lihat, ya. Sudah, oke. Saya pindahin barcode. Oke. 19. Lagi 2 orang. Oh, di situ ya. Satu. Mana? Belum. Mana? Belum dapat. Itu lagi satu-satu siapa itu namanya? Hah? Ini satu. Lihat itu namanya, kalau dia orang deteksi itu nama di sini. Mata siapa ini? Maria. Oke, saya jawab. Mas, ini lu sabu. Tadi siapa yang dulu tadi? Masih lu sabu ya? Nanti di sini dia akan geser ini. Kalau ada yang salah jawab, yang 2, 3 akan naik. Ya, baik. Yang berikut, sebutkan 2 contoh perangkat lunak yang sering digunakan di sekolah. Microsoft Word dan Google Chrome, mouse dan keyboard, monitor dan proyektor, antivirus dan RAM. Sebutkan 2 contoh perangkat lunak yang sering. Oh, ini kecuali ya. Ini sudah ditambah kecuali. Yang sering benar. Sebutkan 2 contoh perangkat lunak yang sering digunakan di sekolah. Apa dan apa perangkat lunak yang sering dipakai di sekolah? Yang sering dipakai di sekolah. 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, 22 orang sudah terjawab semua? Sudah. Kita lihat jawabannya. Bagus ya. Tepuk tangan dulu. Oh ya, Samu masih di atas. Deno masih ya, posisi sama ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan brainware dalam sistem komputer? Perangkat keras, perangkat lunak, pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer atau jaringan komputer. Brainware sudah pernah disampaikan tadi. Brainware. Ada yang sudah silakan? Ya. Brainware. Brain itu apa brain? Otak. Brain. 11. Pada saat mau berbicara C, sistem sudah deteksi, sudah fungsi. Komputer di mana itu sudah bisa. 21. Evangelista, Anda terlambat. Oke, saya kunci jawabannya. Mari kita lihat dan saksikan yang terakhir ini. Apakah ada perubahan di rankingan? Kita akan lihat. Mari kita buka bersama-sama. Bagus. Ada pergeseran kalau tidak di 1, 2, 3 ya. Oke, baik. Saya
kita lihat hasil seluruhnya. Dari 22 orang, berarti kita ada 55% untuk kelas. Sudah langsung dianalisa oleh sistem. Saat ini. Oke, ini adalah hasil dari jawaban Anda. Q1, Q2, 240, 200 ini adalah poin-poin Anda yang Anda sampaikan. Sudah langsung dideteksi semua di sini. Ya, siapa yang salah, siapa yang benar, nomor berapa salah, sudah langsung dideteksi. Bagaimana dengan permainan ini? Kuis ini? Mari kita tepuk tangan untuk semua. Baik, terima kasih untuk proses pembelajaran kita hari ini. Kita sudah lakukan segala sesuatu proses pembelajaran ini. Kemudian terima kasih juga untuk Anda yang aktif untuk mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk kali berikut sama seperti yang kali ini. Jadi semangat lagi dan berikanlah waktu yang terbaik untuk Anda dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Materi kita untuk minggu depan itu adalah materi tentang algoritma komputer. Jadi perlu harus Anda siapkan baik-baik Anda punya ini, kemudian dengan Anda punya siapkan dengan Anda punya pembelajaran untuk minggu depan pada saat tes, sehingga kita mengikuti pembelajaran dengan secara baik. Baik, kita akhiri semua proses kita ini dengan doa penutup. Saya minta teman atau ketua kelas atau yang mewakili silakan pimpin kita. Nah,